Silakan buka Alkitab ke 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2. PowerPoint saya sedikit berbeda pagi ini. Ini satu pasar penjualan budak yang ada di Aceh dulu. Jadi saya pikir itu yang bisa kita lihat sementara kita belajar mengenai soal perbudakan dari sudut pandang firman Tuhan. Nah, kita melihat itu dalam 1 Timotius 6 ayat 1 dengan bagian pertama dari ayat 2. Saya bacakan sebentar ya. Itu dia. Oke, kita lihat. Semua orang yang menanggung beban perbudakan hendaknya menganggap tuan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus, melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi, karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan terkasih. Nah, kalau kita baca bagian seperti itu rasanya asing ya bagi kita. Asing? Gimana? Angkat tangan kalau saudara bekerja sebagai budak. Oh, belum ada yang mau maju ke depan didoakan ya menyangkut hal itu. Jadi rasanya agak asing kalau kita melihat hal itu. Tentu ada penerapan banyak kepada sikap kita di tempat kerja, tetapi tempat itu keadaan seorang budak di abad pertama itu memang ada banyak perbedaan juga dari keadaan kita sebagai pekerja di zaman sekarang. Jadi penerapan yang kita lihat itu sebenarnya lebih luas daripada hanya keadaan kita di tempat kerja. Soal perbudakan ini mungkin kalau kita memikirkan hal itu, pikiran kita terbawa kepada zaman-zaman di mana kita melihat perbudakan di Indonesia ini. Dan sebenarnya ada di hampir setiap zaman perbudakan di Indonesia. Di zaman Sriwijaya dan Majapahit ada banyak orang yang kerja paksa, dipaksa untuk bekerja baik di dalam pertanian, di rumah orang ataupun di candi. Ada banyak budak di situ. Di zaman berikut di mana Islam sedang berkembang, ada perbudakan di situ di bawah Sultan Aceh dan Sultan Mataram untuk memperbudak orang non-Muslim. Mereka suka melakukan hal itu, dan secara khusus mereka sering melakukan hal itu kepada putri-putri dari Cina. Mereka diperbudak menjadi budak seksual, dan seringkali mereka begitu muda sehingga itu disebut adopsi untuk menghalalkan, tapi memang itu perbudakan seksual. Dan lama-kelamaan mereka melakukan hal itu kepada orang Muslim juga, menjual putri-putri sebagai istri orang. Jadi terjadi di situ. Ada mungkin mic lainnya yang bisa, yang ini ya. Sensitif ya. Dan kita tahu juga ya bahwa ada perbudakan di bawah penjajahan Belanda. Ada itu orang kerja paksa dalam pertanian, dalam rumah orang, dalam bangunan, seperti itu. Itu terjadi, tapi kebanyakan dari budak itu dibawa dari luar negeri datang ke Indonesia, tapi juga ada orang Indonesia yang tersangkut di dalamnya. Dan lama-kelamaan, nanti kita lihat hal ini, lama-kelamaan Belanda mengikuti teladan negara Inggris dan melarang perbudakan pada tahun 1860, tetapi itu tidak diterapkan dengan cepat, sehingga di dalam Indonesia ada perbudakan hingga Perang Dunia Kedua. Itu terjadi dan masih ada di bawah Jepang juga. Sulit dibayangkan kalau saudara harus kerja paksa seperti itu. Bagi saya memang sulit dibayangkan. Saya pernah bekerja sebagai magang tukang kayu, dan itu rasanya seperti perbudakan, di mana diancam dan seperti itu terus.
Tapi kalau seperti menjadi barang orang, dibeli saja, diperlakukan dengan sewenang-wenang seperti itu, rasanya saya masih memang sulit membayangkan keadaan seperti itu. Dan itu langsung menimbulkan pertanyaan, kalau kita membaca apa yang dikatakan firman Tuhan mengenai budak-budak, kenapa? Karena itu menganggap perbudakan sebagai hal yang biasa, ya kan? Yang tidak mau menghilangkan perbudakan kalau ajarannya seperti itu. Tapi coba kita pikirkan hal itu, beda jauh dari apa yang kita anggap mengenai perbudakan. Kalau perbudakan sebagai di bawah penjajahan Roma itu beda jauh dari perbudakan yang kita lihat sekarang. Perbudakan pada masa itu, hampir setengah dari semua penduduk Roma adalah budak. Hampir setengah. Itu sangat menarik. Kita bisa baca ini dari buku Merrill Penny, Survei Perjanjian Baru. Saya bacakan, dan maaf ini agak panjang, tapi sangat menarik apa yang dikatakan di sini. Para budak merupakan bagian besar dari populasi Kekaisaran Romawi. Tidak ada angka pasti yang bisa didapatkan, tetapi mungkin kurang dari setengah penduduk Kekaisaran Romawi adalah orang merdeka. Dan hanya relatif sedikit dari mereka yang merupakan warga negara dengan hak penuh. Perang, utang, dan kelahiran merekrut populasi budak dengan cepat. Dan ini menarik karena biasanya kalau kita pikir perang, wah jahat kalau orang dibawa sebagai budak. Tapi pilihan lain adalah dia dibunuh, ya kan? Jadi ini menyangkut sesuatu yang sebenarnya mereka anggap manusiawi, sehingga mereka menjadi budak seperti itu. Tidak semua dari mereka tak berpendidikan. Ternyata banyak dari budak ini adalah dokter, akuntan, guru, dan ahli dalam banyak bentuk seni. Epictetus, dia filsuf Stoa terkenal, dia budak. Mereka melakukan sebagian besar pekerjaan di perkebunan, pertanian besar. Mereka bekerja sebagai pelayan rumah tangga dan sebagai juru tulis di rumah-rumah bisnis. Dan penerbit buku mempekerjakan mereka sebagai penyalin. Di mana perusahaan modern beroperasi dengan mesin, orang dahulu menggunakan tenaga kerja murah. Saya baca terus. Tidak bisa disangkal bahwa banyak tuan dan nyonya memperlakukan pelayan mereka dengan baik, dan banyak budak bekerja dalam ikatan persahabatan, bukan dalam ketakutan. Beberapa dari mereka mampu mengumpulkan sedikit harta dari upah dan hadiah yang dengannya mereka membeli kebebasan mereka, dan beberapa dimerdekakan oleh tuan mereka, baik semasa hidup tuan mereka ataupun pada saat dia mati. Akibatnya, arus orang-orang merdeka mengalir terus ke dalam kehidupan negara Romawi, mengisi lapisan kelas bawah dan menengah yang telah menipis akibat perang dengan para pekerja terlatih. Banyak orang-orang merdeka ini seperti Pallas yang dibawa Kaisar Claudius menjadi terkemuka di pemerintahan dan penting dalam pertumbuhan sistem demokrasi. Jadi kita boleh melihat bahwa sistem perbudakan pada abad pertama itu sangat besar dan tidak persis sama dengan perbudakan yang mungkin kita bayangkan. Walaupun saya bicara begitu, seorang budak masih menjadi milik orang lain. Dia dimiliki oleh orang lain. Hidup dia tentu susah kalau tuan dia jahat, ya kan? Tetapi kalau tuannya baik, hidupnya jauh lebih enak di situ. Kita boleh melihat bahwa tempat tinggal dan makanan dia terjamin dalam situasi seperti itu. Status dia bisa cukup tinggi. Pekerjaan mereka sering menarik. Ada harapan bahwa mereka dibebaskan. Dan juga kalau mereka dibebaskan, mereka tidak kena aib karena dulu menjadi budak. Sebenarnya mereka bisa mencapai kedudukan yang sangat tinggi di dalam negara Roma itu. Jadi kita bisa perhatikan bahwa walaupun kehidupan mereka tidak selalu enak, ada banyak sisi positif daripada itu.
Dan mungkin satu hal yang perlu diperhatikan dalam sejarah adalah di mana saja ajaran Kristen Injili tersebar, perbudakan lama-kelamaan dihilangkan. Seperti itu. Kalau baca terus di dalam buku Teni itu, singkat kali ini, dia berkata, pengaruh persaudaraan Kristen menjadi begitu besar, ini di dalam Kekaisaran Roma, hingga lembaga perbudakan makin lama makin melemah, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Ini terjadi beberapa ratus tahun setelah zaman Perjanjian Baru. Tetapi lama-kelamaan di mana orang Kristen Injili menjadi mayoritas, perbudakan dihilangkan itu. Kita boleh melihat itu juga di negara Inggris. Ada kebangkitan rohani yang terjadi dalam abad yang ke-18, sehingga ada banyak orang Injili yang akhirnya masuk dalam pemerintahan. Dan apa yang mereka buat 100 tahun kemudian, mereka menghilangkan perbudakan. Mungkin saudara mendengar tentang William Wilberforce. Dia orang Kristen Injili, dan dia menghilangkan itu. Dan itu terjadi pada tahun 1833. Di Amerika Serikat juga proklamasi pembebasan yang dibuat oleh Abraham Lincoln itu didasari atas pernyataan Alkitabiah bahwa semua manusia diciptakan sederajat. Akarnya adalah firman Tuhan. Dan memang sangat nyata keyakinan itu di Amerika, sehingga ketika bagian selatan mau teruskan perbudakan di situ, orang utara berperang melawan mereka. Coba tebak berapa orang dari utara yang tewas? 360.000 orang tewas karena mereka mau menghilangkan perbudakan itu. Jadi ini sesuatu yang sungguh-sungguh mereka percaya, siap menuangkan hidup mereka untuk itu. Itulah pengaruh Injil. Jadi kita harus kembali dan pikirkan hal ini. Walaupun Injil bisa membawa perubahan besar, kita perlu bertanya, apakah Allah mau supaya dia berupaya supaya dunia ini makin baik? Apakah itu yang dia mau upayakan? Apakah itu kenyataan yang kita lihat? Apakah dia berusaha sekarang ini untuk menghilangkan semua ketidakadilan di dalam dunia? Itu yang dikatakan Alkitab tentang hal itu. Menarik ya. Coba kita lihat di 2 Timotius. 2 Timotius pasal 3, mulai di ayat 1. Ini hari-hari terakhir yang dibicarakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang makin baik. Oh, masa yang sukar. Masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wow, itu dunia kita. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kita lihat di bagian akhir dalam pasal itu di ayat 12 dan 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kita kalau melihat kitab Wahyu, saya yakin saudara sudah membaca kitab Wahyu, bagaimana melihat dalam kitab Wahyu bahwa manusia menjadi makin baik? Makin jahat hingga Kristus datang. Dia menghakimi mereka seperti kita lihat dalam Matius 25. Lalu dia memerintah di atas dunia ini selama 1000 tahun. Jadi ini yang kita lihat, dunia ini sebenarnya menjadi makin buruk. Tentu ada waktu-waktu di mana Injil berpengaruh.
kepada satu bangsa, kepada satu negara, dan itu pasti membawa keadaan yang lebih baik. Tapi kalau kita melihat kenyataan yang diajarkan oleh firman Tuhan, itu keadaan makin buruk di dunia ini. Artinya kita sebagai orang percaya harus siap menghadapi aniaya. Seperti ayat itu katakan, siap menghadapi ketidakadilan, penindasan, korupsi. Inilah. Dan kalau kita menganggap bahwa dunia ini seharusnya menjadi makin baik, apa yang terjadi? Kita kecewa, kita stres. Bahkan ada orang yang menuduh Tuhan kalau berpikir seperti itu. Allah tidak berjanji bahwa kita akan hidup enak di dunia ini. Yang Dia katakan adalah, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu, dan itu yang menghibur hati kita. Dan kita juga melihat dalam firman Tuhan bahwa kesusahan itu, penindasan itu, ketidakadilan di dunia ini sebenarnya membentuk kita sehingga kita menjadi makin seperti Kristus. Itu mendidik kita sehingga kita menjadi makin saleh. Itu membuat kita makin bersinar di dalam dunia yang gelap ini. Dan kita juga melihat bahwa kita bisa berbahagia. Kita bisa bersyukur dalam keadaan yang sangat menantang itu. Mari kita lihat itu dalam, saya hanya pakai 2 bagian, tapi ada banyak yang bisa dilihat. Dikatakan dalam Roma pasal 5, yaitu mulai dengan berkata bahwa kita bersyukur dalam keselamatan kita. Lalu itu dikatakan juga bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketabahan, dan ketabahan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita juga bisa melihat dalam Filipi 2, lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Allah tidak punya rencana untuk membebaskan umat manusia dalam keadaan kita sekarang ini. Itu bukan rencana. Dia tidak selalu membebaskan kita dari masa sulit. Orang-orang yang mendengar ajaran ini dalam 1 Timotius tidak pernah dibebaskan secara luas. Mereka hidup dalam seluruh hidup mereka sebagai orang yang budak seperti itu. Yang Tuhan mau adalah di dalam situasi, di tengah-tengah situasi yang sulit, kita tetap percaya kepada Dia, kita tetap taat kepada Dia, kita tetap berupaya untuk memuliakan Dia dalam keadaan apapun. Itu kehendak Allah. Dan hal itulah yang kita lihat dalam 1 Timotius 6 ayat 1 dan 2, dan bagian-bagian lain yang bicara mengenai perbudakan. Jadi kita akan melihat hari ini, kalau kita ada dalam keadaan yang tidak nyaman, dan bisa dilihat kalau kita lihat berita, keadaan tidak nyaman sekarang. Hal yang bisa sangat menolong kita adalah kesadaran bahwa kedaulatan Allah menenangkan hati kita. Kalau kita lihat siapa yang sebenarnya pegang kendali, itu menenangkan hati kita. Kita akan melihat contoh itu. Kesaksian kita lebih penting daripada kenyamanan. Kesaksian kita sebagai orang percaya. Dan yang terakhir, kasih lebih penting daripada status kita. Kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain lebih penting daripada status kita. Oke, kita melihat bagian pertama, kedaulatan Allah menenangkan hati, menenangkan hati kita. Kita melihat di sini semua orang yang menanggung beban sebagai perbudakan, ini bicara kepada berapa orang? Semua, bukan hanya yang hidup enak sebagai budak, tetapi semua orang yang menjadi budak
Nah, perhatikan di sini apa yang tidak dikatakan Paulus. Semua orang yang menanggung beban sebagai perbudakan, tenang dulu ya, saya cari akal supaya kamu bisa bebas. Maka dia katakan itu. Tidak. Dia tidak katakan itu. Dia tidak bilang juga, kasihan kamu tidak memenuhi cita-citamu dalam dunia ini, potensimu. Dia tidak katakan hal itu. Dia menerima sepenuhnya bahwa ini pilihan Allah untuk orang itu. Nah, kita akan melihat itu secara seimbang dalam firman Tuhan. Tapi itu satu kesadaran yang harus kita terima. Kedaulatan Allah menenangkan hati orang ketika dalam kesusahan. Bahwa sebenarnya Allah yang memilih itu. Kita bisa melihat hal ini dalam 1 Korintus 7 ayat 20 sampai 24. Baiklah tiap-tiap orang yang tinggal dalam keadaan baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Apakah engkau hamba atau budak, itu kata Dulos, waktu engkau dipanggil, itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang merdeka milik Tuhan. Demikian pula orang merdeka yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Jadi kita boleh melihat di situ, kalau ada jalan keluar, ambil. Ya kan? Bisa, tidak masalah seperti itu. Tetapi kalau Allah dalam kedaulatannya, Allah yang mengendalikan segala sesuatu, sudah memilih untuk saudara tetap sebagai budak, itu tidak apa-apa. Itu bukan masalah. Itu sebenarnya untuk kebaikanmu, dan itu bukan hal yang buruk. Bukan hal yang buruk kalau seperti itu. Dan yang jelas di sini, kedudukan orang apa? Apakah dia sebagai budak punya kedudukan yang sangat rendah di hadapan Tuhan? Lebih rendah daripada bosnya? Ini hamba Allah, orang merdeka di dalam Kristus, anak Allah. Jadi kedudukannya tidak terletak pada posisinya sebagai budak. Ini penting sekali kita sadar, dan itu menolong kita untuk mengerti bagian lain dari ayat-ayat ini. Nah, mungkin saudara belum tahu ya, kami ketika di Manado, kami bergabung di gereja Gidi. Tahu gereja Gidi? Itu hampir 100% orang Papua. Seperti itu. Di sekolah kami di Manado, di mana dulu saya melayani, itu sepertiga dan kadang-kadang setengah dari mahasiswa kami orang Papua. Mungkin saudara ingat juga pada tahun 2019 ada masalah yang terjadi di Surabaya, di mana tentara-tentara menyebut orang Papua apa? Seperti itu, ingat itu? Jadi heboh itu. Dan banyak orang yang itu mahasiswa Papua, mereka pulang kampung. Dari seluruh Indonesia, mereka di universitas, mereka pulang kampung, marah, kecewa, dan kami pikir mungkin mereka akan pulang kampung dari sekolah kami juga. Saya telepon salah satu teman orang Papua itu dan bilang, gimana keadaan kamu? Dia bilang, Bapak jangan khawatir mengenai saya merdeka di dalam Kristus. Begitu, dan saya seperti, ini dia. Kedudukannya tidak terletak kepada anggapan orang lain tentang dia, ejekan orang lain kepada dia, melainkan bahwa dia anak Allah. Dia anak Allah. Dan itu yang paling benar. Jadi kalau kita sadar bahwa kita ada di dalam tangan Allah, kita tidak takut kepada manusia. Ya kan? Kalau kita sadar juga bahwa kita adalah anak-anak Allah dan sangat berharga bagi Dia, kita tidak rasa minder terhadap siapapun juga. Kenapa? Karena yang paling benar mengenai saya adalah saya anak Allah, saya putra Dia, putri Dia, ya kan?
Dan itu memberi kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin hamba yang paling terkenal di Alkitab adalah orang yang dijual oleh abang-abangnya sehingga dia menjadi hamba. Sebagai hamba itu dia sangat baik, tetapi apa yang terjadi? Karena ketidakadilan, karena dusta orang, dia dijadikan tahanan. Di situ kita tahu mengenai Yusuf ya. Dan kita perhatikan bahwa sikapnya yang begitu baik berakar dalam kenyataan bahwa Allah berdaulat. Allah berdaulat. Allah yang mengutus dia ke sana. Allah yang mengutus dia sehingga menjadi budak pun. Allah yang bertindak sehingga dia menjadi pejabat besar. Semuanya, dalam semuanya dia melihat tangan Allah. Dan kita bisa lihat itu dalam pasal 45 dan 50 dari Kejadian. Coba perhatikan bahasanya. Dia tidak berkata bahwa abang-abangnya tidak bersalah. Mereka menjual dia ke Mesir. Dan mereka tetap disalahkan untuk itu. Tapi lihat ayat 5. Tapi sekarang janganlah, bayangkan ini. Janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Saya mau supaya mereka rasa sangat susah hati kalau mereka menjual saya ke Mesir. Tapi perhatikan, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara hiduplah, siapa yang menyuruh dia? Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat 7, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Jadi ayat 8, jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi itu pada waktu dia menyatakan siapa dirinya kepada abang-abangnya. Kita juga melihat hal terjadi dalam pasal 15 di mana Yakub sudah meninggal. Jadi mereka gentar lagi ya. Mungkin dia hanya baik hati kepada kami karena bapak kami masih hidup. Tetapi ketika Yakub meninggal, mereka datang menjilat lagi kepada dia. Perhatikan apa yang dia katakan. Sekali lagi, janganlah takut. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat. Mereka buat hal yang jahat, ya kan? Tapi lihat hatinya, lihat fokusnya. Tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang. Yakni melihara hidup suatu bangsa yang besar. Sangat mengesankan. Sangat mengesankan hal ini. Dalam yang kita lihat di sini adalah kesadaran bahwa Allah berdaulat sangat menenangkan hatinya. Tapi satu hal lagi yang mengesankan kalau kita melihat keadaan Yusuf ini adalah Allah tidak pernah meninggalkan dia. Dalam keadaan seperti itu, kita rasa kalau kita dijual, oh Allah meninggalkan saya. Kalau kita ditahan, oh Allah meninggalkan saya. Ini seolah-olah saya yang berbuat jahat sehingga hal itu terjadi. Tapi dalam keadaan dia sama sekali tidak dilihat. Saya tidak akan membacakan semuanya. Tapi kita bisa melihat di bagian-bagian ini bahwa ketika dia dijual sebagai budak, Tuhan menyertai dia terus sehingga dia menjadi berkat dan sangat jelas dan sangat masyhur nama Tuhan karena cara Tuhan bekerja melalui dia. Bahkan setelah dia ditahan karena dusta orang, masih dikatakan Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan sekali lagi hidupnya cemerlang, hidupnya bersinar dalam keadaan yang sangat sulit itu sehingga Allah menjadikan dia berkat di tempat itu. Nah, apakah kita pikir Allah itu ya dia Allah Yusuf saja? Allah itu adalah Allah-Mu, Allah yang sama. Allah yang sama, Allah yang tidak pernah akan melepaskan tanganmu dalam situasi yang sulit. Dan kamu bisa menenangkan hatimu bahwa Allah berdaulat, tapi dia selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi anak-anak yang Dia kasihi. Ini penting sekali kita sadar akan hal itu. Walaupun ada situasi yang sangat sulit, yang menindas kita, yang menyusahkan kita, Allah tetap menyertai kita. Dan kalau saudara memandang Dia, melihat Dia, sadar akan tangannya di dalam segala sesuatu, campur tangan Dia dalam segala sesuatu, saudara boleh mengalami damai di dalam situasi seperti itu, bahkan sukacita. Seperti kita lihat tadi, orang boleh bermegah dalam segala sesuatu. Hal kedua yang kita lihat dalam bagian ini adalah kesaksian lebih penting daripada kenyamanan. Kesaksian lebih penting daripada kenyamanan. Hendaklah, ini orang yang melayani sebagai budak, hendaklah menganggap Tuhan mereka layak mendapat segala penghormatan, agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Perintah ini hendaknya menganggap itu bersifat terus menerus. Jadi itu bukan hanya satu hari saya pikir, oh saya berhasil hari ini, saya menganggap dia layak dihormati. Tidak, setiap hari. Dan yang sangat menarik kalau kita melihat kata menganggap ini, artinya itu anggapan yang terdapat karena sudah mempertimbangkan fakta-fakta. Itu bukan sikap seperti sikap budak, di mana saya dibawa orang itu, saya harus terima saja seperti itu. Bukan. Ini sesuatu yang orang cerna. Ini satu sikap yang orang pertimbangkan sehingga dia tahu bahwa dia punya status tinggi sebagai anak Allah. Dia tahu bahwa dia sebenarnya putra atau putri dia, dan dia ambil keputusan untuk menunjukkan hormat kepada Tuhannya secara terus menerus karena itu perintah Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Jadi kita melakukan hal itu dengan sadar dan dengan sengaja dalam ketaatan kepada Tuhan. Bukan karena orang itu baik atau jahat, tapi karena Tuhan kita melakukan hal itu. Dan menarik bahwa kita tidak memberi hormat yang biasa, di mana kita lewat saja dan kita ya kan, seperti itu. Tapi ini segala penghormatan, segala penghormatan, penghormatan yang sungguh-sungguh, ya kan? Nah, seperti kita lihat tadi, ini tidak hanya bicara kepada budak saja, karena tidak ada di antara kita yang budak. Sebenarnya ajaran firman Tuhan mengajar bahwa kita harus memberi penghormatan kepada orang yang layak menerimanya. Kita melihat dalam Roma pasal 13 bahwa pemerintah harus dihormati. Pemerintah harus dihormati. Kita melihat juga bahwa penatua jemaat perlu dihormati. Kita lihat itu dalam 2 kali dalam Ibrani pasal 13. Kita lihat di beberapa tempat, terutama dalam Efesus pasal 5, bahwa seorang istri harus menghormati suaminya. Jadi ini satu ajaran yang sering kita lihat dalam firman Tuhan. Umat Kristiani adalah orang-orang yang menunjukkan hormat kepada orang lain. Dalam Roma pasal 13 ayat 7, Paulus membicarakan hal itu seolah-olah itu hutang yang harus kita bayar. Coba perhatikan bahasanya di situ. Bayarlah kepada semua orang apa yang wajib kamu bayar. Lalu dia memberi contoh-contoh di bawah. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi ini sesuatu yang sangat biasa untuk kita. Jadi kita tidak heran kalau kita harus menunjukkan hormat di tempat kerja kita, kepada pemerintah, di dalam keluarga kita, di dalam gereja. Itu hal yang sangat biasa di kalangan Kristen. Nah, kalau kita mau melihat uraian tentang penghormatan itu terdapat dalam Efesus 6, di mana Rasul Paulus bicara tentang keadaan budak-budak atau hamba-hamba di situ. Kalau kata doulos itu berarti budak, itu bukan bahasa tinggi, itu sebenarnya bahasa rendah. Nah, seperti itu sebabnya saya bilang budak. Hai hamba-hamba atau budak-budak,
taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati manusia, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Apa yang paling menonjol kalau kita melihat bagian itu? Siapa yang sebenarnya saya melayani sebagai hamba? Kita pikir, bos saya, ya kan? Ini itu sebenarnya dengan apa yang saya lakukan di tempat kerja atau kalau jadi budak, itu sebenarnya fokus saya ada kepada siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan saya. Saya adalah pelayan Dia. Apa yang saya buat di tempat kerja ini itu untuk memuliakan Dia, berkenan kepada Dia, menyenangkan hati Dia, dan itu menjadi fokus saya. Itu menjadi fokus saya. Nah, itu sangat menolong ketika Tuhan kita, bos kita bengis. Bisa jadi kan? Saya ingat itu seperti saya katakan tadi ketika saya magang tukang kayu, orang itu, kalau saya buat kesalahan sedikit, dia mengancam, dia lemparkan barang seperti itu, dan itu lucu karena saya jauh lebih besar daripada dia, tapi dia tahu saya tidak akan pukul dia karena saya Kristen kan, dan dia begitu, dan saya selalu harus pikir saya akan melayani dengan lebih baik lagi karena dia bukan bos saya. Saya melayani dia karena saya takut pada Tuhan. Dia adalah bos saya, ya kan? Dan itu menolong saya untuk berpikir jernih dan tidak pikir begitu dengan dia. Yang lebih penting adalah kesaksian saya di hadapan dia. Nah, kita bisa lihat ini mungkin mengagetkan kalau kita baca apa yang dikatakan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 19. Hai kamu hamba-hamba atau budak-budak, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan ramah, tetapi juga kepada yang bengis. Orang seperti itu, sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah, dia budak siapa? Dia hamba siapa? Allah. Dia mau menyenangkan dia, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. Itu tidak adil. Itu tidak adil. Tetapi saya siap menanggungnya karena Tuhan saya yang lebih besar. Saya mau taat kepada dia. Dan kita lihat dalam ayat 21 dari bagian itu, bahwa orang yang menderita secara tidak adil sebenarnya mengikuti teladan Yesus yang menderita secara tidak adil untuk kita. Nah, kita perlu berhati-hati di situ karena seperti saya katakan tadi, budaya pada waktu itu tidak persis sama dengan budaya kerja pada masa kita. Kalau bos Pak Yudi jahat, ya bisa pindah kerja kan? Kita tidak terikat. Dia tidak boleh bunuh Pak Yudi. Nah, seperti mungkin dia coba. Tapi kita boleh pindah kerja. Kita boleh pindah perusahaan. Dan kita bebas melakukan hal itu. Bebas. Jangan kita salah pakai, salah terapkan bagian ini dan berkata, oh, saya tetap di tempat yang saja walaupun dia jahat, walaupun dia tidak membayar, walaupun dia mau melukai saya. Tidak seperti itu. Tetapi kadang-kadang kita terikat karena keadaan kita. Kalau saya harus bayar uang sewa setiap minggu, setiap bulan, apakah saya seenaknya bisa pindah kerja? Kalau saya sangat miskin, apakah saya seenaknya bisa pindah kerja? Tidak juga. Abang saya sekarang ini, dia ada pinjaman uang untuk rumahnya dan ada kerjanya, dan dia sulit mendapat pekerjaan lain karena dia pernah masuk penjara. Dan dia ada masalah di tempat kerja itu dan dia tidak bisa pindah. Jadi situasinya tidak jauh berbeda. Tapi kalau kita melihat bahwa kita harus tetap dalam situasi yang sulit, kita taat kepada firman Tuhan di dalamnya. Kita memang diperbudak kalau dalam situasi seperti itu, dan kita harus menghormati Tuhan kita walaupun dia bengis, walaupun dia tidak baik. Bukan karena dia baik,
melainkan karena kita takut akan Tuhan. Kita adalah hamba-hamba Dia. Seperti itu. Walaupun kita orang bebas. Dan kita mau taat kepada Dia, kecuali Dia menyuruh kita melanggar firman Tuhan. Satu bos saya itu yang tadi, dia menyuruh saya tidak bayar pajak kalau saya kerja hari Sabtu, dia mau kasih tunai saja. Saya bilang kepada dia, saya tidak siap Pak. Firman Tuhan bilang saya harus membayar pajak. Dia marah sekali lagi. Begitu, tapi saya bilang, maaf Pak. Ini kalau Bapak mau pecat saya silakan. Tapi saya mau taat kepada Tuhan saya. Dan ini yang kita harus sadar, loyalitas kita kepada Tuhan itu yang paling utama. Kita tidak boleh, kita tidak beralasan tidak taat kepada Tuhan kalau bos kita suruh kita. Tidak, kita harus siap mati. Siap mati. Kalau orang menyuruh kita melanggar firman Tuhan. Nah, apa sebabnya dalam bagian ini kita menghormati dan melayani dengan baik? Ini dia. Agar nama Allah dan ajaran kita jangan dihujat orang. Pada abad pertama itu, keadaan mungkin agak mirip dengan keadaan kita sekarang dalam hal ini. Kita hidup sebagai minoritas dalam negeri kita. Orang Kristen itu bagaimana? Angkat tangan kalau di tempat kerja ada mayoritas orang Kristen. Ya, tidak di Manado ya. Kita di Jakarta, di seluruh Indonesia hampir seperti itu. Ada beberapa bagian di mana mayoritas orang Kristen, tetapi di sini memang tidak. Nah ini sulit. Ini sulit. Kita sebagai minoritas menarik perhatian orang. Mungkin menarik fitnah. Orang mau menfitnah kita. Entah karena kelakuan baik menarik perhatian, tetapi juga kelakuan buruk kita menarik perhatian. Dan jelas dalam ayat ini bahwa kelakuan kita yang buruk menodai nama siapa? Menodai nama Allah. Ya kan? Dan mungkin sedikit berbeda dalam konteks kita, itu menodai nama Yesus. Kalau kelakuan kita tidak baik, apa yang mereka katakan? Nasrani dia. Ya kan? Dengan kelakuan kita itu menodai nama Kristus. Memang orang mayoritas akan mencari celah, akan mencari masalah. Tapi jangan kita beri masalah kepada mereka sehingga mereka boleh memfitnah Kristus. Ya kan? Itulah yang terjadi kalau kebiasaan kita di tempat kerja tidak baik. Kristus yang kena di situ. Kita juga melihat di sini bahwa Injil pun, ini ajaran kita kemungkinan besar itu bicara Injil, bukan doktrin Kristus Kristen, karena doktrin Kristus mereka tidak tahu. Injil mungkin mereka sudah dengar, ya kan? Dan itu yang mereka jelekkan kalau kebiasaan kita sama saja dengan orang yang belum selamat. Kalau hidup saya, kebiasaan saya sama saja dengan orang yang belum selamat, kuasa Injil seperti apa? Apakah membawa perubahan? Apakah membuat saya lebih baik? Sehingga mereka meragukan. Mereka akan berkata bahwa Injil itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak berdampak. Bahkan mereka akan berkata, ini tidak menyelamatkan. Ini mereka mengejek Injil karena kita. Kita sering kali pikir bahwa ya Pak Niko dia hamba Tuhan, Pak Simon dia hamba Tuhan, Pak John dia hamba Tuhan. Tapi bagian-bagian yang baru kita lihat, siapa hamba Tuhan, angkat tangan. Semua hamba Tuhan, tidak ada yang angkat tangan. Saudara adalah hamba Tuhan. Di tempat kerja, di tempat kuliah, saudara adalah hamba Tuhan. Dan saudara perlu menyenjatai diri dengan sikap yang tepat sebagai hamba Tuhan. Tingkah laku yang tepat, yang berkenan kepada Kristus dalam segala sesuatu, supaya nama Kristus tidak dihujat, supaya Injil tidak dihujat, tidak dikritik. Dan mungkin kita tidak setuju dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita, dan kita tidak setuju dengan apa yang sedang terjadi sekarang, baik dari sisi pemerintah. Maaf ya, kita tidak setuju.
Tapi kita juga tidak setuju kalau orang berbantah-bantahan dengan pemerintah, bahkan membuat kebakaran semuanya. Itu kita lihat dua-duanya dan geleng kepala dan pikir, Tuhan, oh Tuhan. Sangat menolong kita kalau saya pikir bahwa peran saya di dunia ini adalah sebagai wakil Kristus, sebagai hamba Dia. Itu yang saya mau supaya itu yang menunjuk. Kami pernah ikut dalam demo di Selandia Baru, ada demo, dan di Australia ada demo tentang aborsi. Tapi itu dengan keluarga-keluarga orang Kristen yang membawa balon. Tapi kalau ada penjahat masuk dan mulai mengamuk, kami pulang aja. Kami tidak mau terlibat dalam demo seperti itu karena kesaksian kami lebih penting daripada hal itu. Tapi puji Tuhan, bertahun-tahun tidak ada masalah itu yang muncul. Kesaksian kita lebih penting daripada kenyamanan kita. Oke, poin terakhir. Yang terakhir, kasih lebih penting daripada status. Ini sangat menarik sekali. Ini mencerminkan satu hal yang sangat indah tentang kekristenan, yaitu, saya tidak tahu pakai ini istilah yang baik, itu meratakan. Itu meratakan dalam arti kita semua sama rata sebagai anak-anak Tuhan. Ya kan, dari sisi kedudukan di hadapan Allah, kita sama saja. Ya kan, tidak ada yang lebih penting daripada yang lain, dan itu tercermin dalam apa yang dikatakan Paulus dalam Galatia pasal 3. Kita lihat di situ, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus Yesus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada Yahudi dan orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Lagi pula, jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan ahli waris menurut janji Allah. Sangat jelas bahwa ini tidak mengubahkan peran kita. Kita tetap sebagai hamba, tetap menghormat kepada Tuhan mereka. Itu peran tetap sama. Tapi dari sisi kedudukan, kita tidak bisa lebih tinggi. Kedudukan kita sama saja dan tinggi semuanya. Kedudukan kita dan nilai kita di hadapan Allah. Orang Barat tidak lebih bernilai daripada orang Indonesia. Orang kaya tidak lebih bernilai daripada orang miskin. Seorang majikan tidak lebih bernilai daripada orang yang melayani dia. Kita semua sama saja dan tercermin di sini. Nah, coba pikirkan situasi di abad pertama, karena kebanyakan orang yang menjadi percaya pada waktu itu dari golongan bawah, bahkan banyak dari mereka yang adalah hamba, adalah budak pada waktu itu. Nah, coba bayangkan seorang tuan yang menjadi percaya, mungkin dia bergabung di gereja di mana hambanya adalah pendetanya. Ya kan? Bayangkan situasi seperti itu. Saya sering bercanda dengan Pak Niko, saya bilang, ya hari Minggu kamu pendeta saya, jadi saya tuntut. Tapi hari Selasa hati-hati, karena saya dosennya, ya kan? Kita melihat timbal balik itu dengan penuh hormat satu sama lain, seperti itu. Dan itu yang kita lihat. Bayangkan kalau orang ini dia datang dan hambanya yang jauh lebih tahu, hambanya yang mengajar dia, hambanya yang harus berani menegur dia di dalam Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus saling menegur. Hambanya yang kuat, dan itu Tuhan itu terima. Tapi bagaimana keadaan hari Senin? Bagaimana keadaannya hari Senin? Apakah budak ini masih melayani dengan rendah hati, dengan patuh kepada tuannya, dengan segenap kekuatannya? Atau dia pikir, saya tidak harus tunduk kepada dia, sama saja kita kan? Seperti itu. Apakah itu yang terjadi? Coba bayangkan juga kalau orang biasanya taat kepada tuannya karena Tuhan itu bengis, sehingga dia takut kepada dia. Bagaimana kalau dia tiba-tiba jadi baik hati, dia menjadi percaya? Apakah orang itu masih punya motivasi? Kalau bukan motivasi ketakutan. Ini menarik juga. Kalau dalam tulisan Penny itu, dia berkata bahwa biasanya di kalangan bukan orang percaya itu, para budak menjadi sangat pandai untuk mendapat apa yang mereka mau. Dia katakan bahwa mereka mendapat apa yang mereka mau melalui penipuan,
sanjungan, kecurangan, dan kepatuhan yang menjilat. Seperti itu. Ya Pak. Tapi mereka memanipulasi terus seperti itu. Apakah seorang budak Kristen boleh seperti itu? Sangat tidak juga. Jadi ini situasi yang kita lihat di sini. Dan ini yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Jika Tuhan mereka, seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan terkasih. Ini menarik. Ini kurang disegani itu sebenarnya lebih tegas. Jangan dia dihina, jangan dia diremehkan, jangan dia dianggap enteng, ya kan? Kalau dia orang percaya, kan orang pikir, oh, saya takut apa, ya kan? Jangan seperti itu. Jadi seperti saya katakan, kalau kita rasa hanya ada motivasi kalau diancam, oh bagaimana sekarang? Oh saya sudah baik hati. Dan Rasul Paulus sekarang memberi motivasi yang baru kepada orang di sini, di mana mereka ada motivasi kasih kekeluargaan, kasih kekeluargaan di antara mereka. Ada dorongan positif, dan dia menyebut itu dengan menyebut orang itu saudara. Di sini dia orang percaya dan juga orang terkasih di dalam Kristus. Jadi motivasi itulah yang membuat seorang budak melayani dengan segenap hati dan sekuat tenaganya. Dan perhatikan di sini bahasa yang dipakai, kita baru mendengar bahwa orang harus memberi segala hormat kepada bosnya karena Tuhan dan karena kesaksiannya. Di sini dikatakan bahwa mereka harus melayani dengan lebih baik lagi, lebih sungguh lagi, lebih kuat lagi, karena orang itu adalah saudaranya. Orang itu sudah menjadi anggota keluarga kita di dalam Kristus. Orang yang bernilai, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang kita kasihi dan junjung tinggi di dalam kasih. Orang itu. Dan pandangan itu menolong kita untuk menuangkan semua tenaga kita supaya orang itu berhasil, supaya orang itu bermanfaat. Namanya kasih. Sangat menarik juga kalau kita melihat kata ini, berkat pelayanan. Berkat pelayanan itu kata yang bisa berarti kebaikan, dan biasanya itu membicarakan sesuatu yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahan. Sesuatu yang dilakukan bukan karena harus, tetapi karena mau memberi. Itu satu anugerah yang diberikan kepada orang. Sekali lagi ini positif. Kalau saya orang Kristen dan saya lihat bahwa bos saya orang Kristen, saya dengan rela hati memberi pelayanan saya kepada dia sebagai anugerah supaya dia berhasil. Itu beda kan? Beda. Saya bukan lagi budak di hati. Saya karena saya takut akan Tuhan, karena saya hamba dia, karena saya dikasihi oleh dia, dengan rela hati memberi ketundukan saya, dengan rela hati saya memberi pelayanan saya kepada orang lain, karena Kristus berkata bahwa saya harus begitu. Wow, jauh lebih baik kan? Motivasi jauh lebih tinggi, meluap dari hati kalau saya sadar akan hal itu. Dan itu cara kita melayani keluarga kita, anak-anak kita, sahabat kita. Kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan. Dan itu ikatan kasih kita satu sama lain. Nah, kita hampir selesai. Mungkin satu hal yang mungkin kita bisa pikirkan kalau kita melihat bagian ini, kita pikir, kok Paulus berpihak dengan siapa? Dia berpihak dengan para tuan? Sebenarnya dia tidak seperti itu. Dalam Efesus 6 dan Kolose 3, dia memberi peringatan tegas kepada tuan-tuan yang percaya supaya mereka memimpin dalam kasih dan kebaikan karena Tuhan mereka di surga.
Dan mereka bertanggung jawab kepada dia. Surat Filemon begitu juga. Dia berkata kepada Filemon itu, kalau kamu harus menerima Onesimus ini. Bukan sebagai budak lagi, tetapi sebagai saudara di dalam Kristus yang kekasih. Jadi ini sebenarnya dia tidak berpihak. Dia hanya melihat kenyataan di situ. Dan dia mementingkan kedaulatan Allah. Dia mementingkan kesaksian orang. Dia mementingkan kasih persaudaraan di dalam situasi yang nyata. Jadi kita melihat bahwa walaupun kita bukan budak ya, ada banyak penerapan yang bisa menolong kita, baik di dalam tempat kerja kita, maupun di dalam dunia secara biasa di dalam Indonesia ini. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita boleh tenang dalam kedaulatan Allah. Dia yang memilih dan kita boleh tenang di dalam kepemimpinannya. Kita rindu supaya kelakuan kita selalu pantas sebagai hamba-hamba Tuhan. Itu kerinduan kita. Dan kita mau supaya hidup kita berbau harum di tengah-tengah masyarakat yang belum percaya. Kita juga tidak mengizinkan pencobaan-pencobaan ini memisahkan kita sebagai orang percaya satu sama lain. Ini hal yang penting. Kadang-kadang kalau ada tekanan, kita terpisah, kita marah, kita pahit satu sama lain. Jangan kita izinkan itu terjadi. Kita adalah saudara di dalam Tuhan. Dan kita perlu sadar bahwa kita satu keluarga yang saling melayani dalam kasih. Gampang ya? Pak Martinus paling rohani dia. Saya bilang gampang dia. Gampang. Saya rasa kalau saya melihat ke belakang ada hal-hal yang saya sesalkan. Kelakuan saya yang tidak sesuai dengan ini. Kalau saudara sama, kita punya juru selamat yang sudah mati untuk dosa itu. Datang kepada dia, mengaku kepada dia, dia pasti mengampuni. Itu jaminan dia mengampuni. Dan dia juga bisa memberi kekuatan baru, sikap yang baru, harapan baru bahwa kita bisa maju sesuai dengan firman-Nya dan menjadi hamba dia di tempat kerja kita dan juga di dalam dunia ini. Jadi serahkanlah dirimu kepada dia. Dia adalah Tuhan yang paling baik. Mari kita berdoa.